Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Buat yang bertanya-tanya, kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapakah yang membawa Islam ke Nusantara Indonesia? Dan daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama masuknya Indonesia? Pertanyaan itu sering kali muncul. Nah, jadi wilayah Nusantara sendiri itu sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Nah, teori-teori tersebut yaitu yang pertama, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka sendiri. Jadi, menurut Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan sendiri, Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, di kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi, artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam sendiri. Nah, yang kedua ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana sendiri, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan dari Cina. Pendapat itu ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Misalnya, Sultan Demak Penembahan Fata dan kronik Kelenteng Sampokong bernama Penembahan Jinpun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkalo, sedangkan Wali Songo Sunan Ampel dengan nama Bong Siwo, Sunan Gunung Jati dengan nama Toh Abo. Nah, perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina sendiri, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang bukan dari negara Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Maka sangat mungkin seluruh nama-nama raja pada masa Majapahit juga dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong sendiri pada Semarang. Pertanyaannya, mengapa nama Sultan Demak dan para wali songo yang dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong dianggap sebagai Cina? Nah, tentu hal ini merupakan salah satu titik kelemahan pada teori ini. Nah, yang ketiga ada teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajaningrat. Nah, menurut teori ini, Islam masuk dalam Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja membaca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang mengutamakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua penggunaan sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlu Sunnah wal Jannah, bukan pengikut Syiah. Teori maritim oleh N.A. Balot. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah dengan 622 sampai 623 Masehi. Namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriah dengan 632 sampai 661 Masehi. Banyak juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah keluar Madinah bahkan di luar Jazirah Arab. Menurut N.A. Balot, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim
melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Masehi dengan 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam. Terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Perkembangan kesultanan dalam Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Samudra Utara pada tahun abad ke-13 Masehi. Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk ke Islam karena syarat masuk Islam sangatlah mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta. Bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah atau sama dengan juga 1345 Masehi. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Perbedaan keduanya adalah dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teror Gujarat. Jika benar bahwa agama Islam berasal dari Gujarat, seperti pendapat Snow Burgrunge dan wilayah pertama penerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan bahwa Samudra Pasai bermazhab Syafi'i, bukan mazhab Syiah. Oleh karena itu, Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Berikutnya adalah tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Meurasilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meurasilu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Meurasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perolak dan Kerajaan Pasai. Kedua ada Sultan Ahmad pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir kedua. Pada masanya pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah di Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1578 hingga 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga yang terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Yang keempat adalah Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Gresik. 2. Raden Rahmat atau biasa disebut dengan Sunan Ampel. 3. Maulana Makdum yaitu Sunan Bonang. Raden Paku atau dipanggil Sunan Giri. Syarifuddin adalah Sunan Derajat. Raden Mas Syahid yaitu Sunan Kalijaga. Ja'far Shadiq yaitu Sunan Kudus. Raden Umar Said yaitu Sunan Muria. Syarif Hidayatullah
adalah Sunan Gunung Jati. Yang kelima adalah Sultan Alauddin yang memiliki nama asli Imangarangi Daiman Rabia, dinobatkan sebagai raja di Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu atau biasa disebut Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan juga Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ribandang atau biasa yang disebut juga Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyahya bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota pada tahun 1525 hingga 1589 Masehi. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini, bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Datuk Tunggang Parangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada tahun kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama berkemuka, di antaranya Tuhu Bahanul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Nah, salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan ajaran yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawas pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Selain itu, tokoh-tokoh di atas masih banyak yang berjasa menyebarkan agama-agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai ke kontemporer. Di antaranya adalah Abdul Syahid Abdul Rahman, Abdul Syamad Al-Balibani yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, dan ada juga Syaikh Mahfudz Al-Termasi yang berasal dari negara Termas, kota Termas, Jawa Timur, dan Syekh Nawawi Al-Bantani berasal dari Banten, dan Syekh Muhammad Yasin bin Al-Isa Al-Padani berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dan juga kebanyakan ulama yang disebutkan di atas merupakan penulis-penulis hebat dengan karya monumental. Karya para ulama tersebut ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa lokal lainnya. Dan saat ini banyak yang dicetak ulang di Indonesia. Di antara karya ulama-ulama di Indonesia yaitu Nuruddin Araniri berasal dari Aceh. Karyanya Sirat Al-Mustaqim, bidang ilmunya yaitu fikih dan ibadah. Lalu yang kedua Abdul Rauf Askili berasal dari Aceh. Karyanya yaitu pertama Terjuman Al-Mustafid dan yang kedua Miraat Al-Tulab. Bidang ilmunya yaitu tafsir dan fikih muamalah. Yang ketiga Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari berasal dari Banjarmasin. Karyanya yaitu Sabil Al-Muhtadin, bidang ilmunya adalah fikih. Lalu yang keempat Abdullah Mahfudz Al-Termasi berasal dari Termas, Jawa Timur, yaitu karyanya Minhaj Zawi Al-Nazar, bidang ilmunya yaitu Ulumul Hadis.
ya. Karo M. Ha, karo M. Karo Masehi to. Yo, ulang. Ismail dari Angin. Yang siapa ki jenenge? Sultan Malik Al Tahir Pak. Kayak Yo wali songo paling akeh. Wali Songo teko. Sampai Gunung Sendiri. Wali gak sih? Ya Allah. Ya Allah. Nang go. Isin ke piro? 4. Doi piro? 4. Marzuki Ismail, Asyad bin Asyad, dan Asyad bin Alwan. Lalu berasal dari Priang. Yang pertama, Nuridin Araniri berasal dari Aceh.